Oke, sudah ya. Jadi saya ulangin tadi. Konsepnya adalah eh, siswa kelas 10 bermasalah dia di dalam memahami materi pembelajaran terkait dengan GLBB. Ya. Nah, GLBB mulai dari memahami konsepnya, kemudian bagaimana menguasai materinya, ya, kemudian bagaimana dia menimbulkan creative thinkingnya, ya, kemampuan berpikir kreatifnya, kemudian bagaimana dia critical thinkingnya, kan itu kira-kira yang bermasalah. Jadi kemudian bagaimana dia sampai mampu, masalahnya lainnya adalah bagaimana sampai dia mampu melihat implementasinya, ya, atau bagaimana sampai dia menciptakan atau mengembangkan sebuah produk yang berkaitan dengan GLBB. Di situ permasalahan daripada siswa. Nah, oleh karena itu dia harus punya eh, salah satu media untuk belajar. Media itu bisa melalui guru, bisa melalui macam-macam, bisa melalui modul, bisa melalui aplikasi. Nah, yang mau kita tawarkan itu adalah memberikan sebuah aplikasi belajar, ya, aplikasi belajar eh, yang bisa dia belajar secara interaktif dan mendapatkan semua semua fasilitas tanpa harus bertatap muka dengan di kelas, kan gitu jawabannya nih. Nah, oleh karena itulah tim ini membentuk sebuah aplikasi, menciptakan sebuah aplikasi, di mana aplikasinya itu adalah selain tidak hanya satu arah. Kalau kalau di dalam berbasis website yang open source itu, ya misalnya model website atau blog, itu hanya satu arah. Si siswa, si siswa hanya melihat kontennya. Oke, kalau kemudian melihat video, begitu juga YouTube. Dia hanya melihat satu arah. Ketika dia mau bertanya langsung di situ, bertanya ketika apa itu, dia bisa hanya memberikan komen, gitu, hanya memberikan komen. Nah, di situ kelemahannya. Tapi kalau aplikasi yang seharusnya kalian bangun itu adalah membentuk sebuah aplikasi di mana bisa diatur di situ jadwalnya, bisa diatur di situ videonya, bisa diatur di situ bagaimana penjelasannya, gitu. Jadi sehingga uh, ada juga dia secara real time bisa diskusi. Kalau kalau misalnya kalian lihat sejenis Sibda, ya, mungkin bisa mengarah ke sana gitu, bisa mengarah ke sana. Namun konten-kontennya lah yang kalian kembangkan, gitu. Konten-kontennya itulah yang kalian kembangkan lagi. Kalau platform cara cara medianya mungkin mirip-mirip seperti Sibda, tapi kontennya yang perlu kalian kembangkan, konten kreatifnya gitu, kreatif kreatif kontennya di situnya, ya. Nah, maka di sini yang perlu kalian kerjakan itu adalah memang membuat rumah websitenya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sistem e-learningnya, mengembangkan sistem e-learningnya. Sistem e-learning itu nggak bisa di website, nggak beda membuat website dengan membuat sistem e-learning, ya. Terus yang ketiga adalah menciptakan konten pembelajarannya, ciptakan konten pembelajarannya. Nah, disinilah letak kelebihannya. Nah, kemudian kalau kalau website, oke, website itu adalah tempat menampilkannya, ya. Kemudian uh, e-learningnya, itu adalah platform e-learningnya itu adalah disitulah nanti banyak uh, menu-menu yang bisa kalian kembangkan. Misalnya contoh, bagaimana melihat tetap menghadirkan atau memunculkan histori daripada siswa yang berkunjung, yang belajar, ya. Kemudian sebagai tutor, kalian sebagai, artinya katakanlah guru atau kalian kan pengembang ini, kalian sebuah orang pengembang. Katakanlah nanti pengembang ini, kalian pengembang akan memberikan kepada guru yang kalian kembangkan. Nah, sehingga kita berbicara ada guru lagi di luar pengembang. Nah, sehingga nanti guru bisa mengatur jadwal
tatap muka atau pertemuan dengan si siswa ketika dia bermasalah. Nah, kemudian ada tempat, kalian ciptakan ada tempat di mana guru itu memberikan materi secara, kalau bahasanya itu secara asinkronus. Artinya dia membuat sebuah video, guru membuat sebuah video atau apa atau atau materi belajar, kemudian dimasukkan di e-learning tersebut, ya, di-upload, kemudian siswa melihat, ya, siswa melihat. Nah, kemudian nanti siswa akan diberikan dulu catatan-catatan, siswa akan bisa memberikan catatan-catatan apa yang kurang mengerti dia di dalam e-learning itu, ya. Kemudian catatan-catatan yang tidak dipahaminya itu nanti akan didiskusikan di waktu yang sudah disepakati. Misalnya jadwal belajar gitu. Nah, itu tidak akan mungkin dilakukan di dalam website yang open source. Ya, kenapa? Karena siswanya itu akan tidak terdaftar. Nah, kalau misalnya mau, hanya bedanya gini, kalau mau kalian itu siapapun boleh masuk, ya tinggal dia mendaftar. Ya free dibuat mendaftar. Misalnya, katakanlah saya lah misalnya tutornya atau gurunya. Ya, saya buka gitu. Kemudian website. Ya, paling misalnya kamu mengasih yang siswa dari, katakanlah kamu itu dari Kalimantan ya, mau mendaftar. Kamu login aja, register gitu. Register buat namamu, kemudian kelas berapa, siswanya kelas mana, sekolah mana, kelas berapa, materi apa yang kurang dipahami. Misalnya bisa dibuat form pendaftaran. Nah, kemudian setelah kita validasi, saya sudah validasi sebagai admin gitu, maka saya kirim atau otomatis boleh by automatically itu si mesin mengirimkan user dan password ke emailnya, atau saya validasi pun boleh, verifikasi kan, saya verifikasi, kemudian nanti akan masuk password dan email user ke email dia sehingga dia bisa akan login. Nah, sehingga login, ketika sudah login, dia mungkin harus masuk dulu ke situ, dan setelah masuk, baru bisa mengakses isinya semuanya, bisa melihat video, bisa melihat apapun yang sudah kalian masukkan di dalam ini, di dalam database tadi. Kira-kira seperti itu yang seharusnya gitu. Tapi kalau hanya informasi saja, hanya membuat website, ya, kalian membuat website, kemudian kalian membuat video, dan video itu kalian tampilkan di website, dan setiap orang masuk ke website itu langsung bisa melihat video, tidak ada bedanya dengan hanya mendownload video dari YouTube, kemudian ditampilkan di website kita, kemudian atau di-link-kan, nggak ada bedanya gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalian harus berbagi peran. Misalnya gini, ada pengembang sistemnya, pengembang sistem e-learningnya, tapi harus ada juga di antara kalian yang mampu menciptakan materi video, pembuatan video pembelajaran terkait GLBB ini. GLBB. Nah, misalnya katakanlah si A gitu, di antara kalian berlima, si A membuat, dia tanggung jawabnya adalah membuat video pembelajaran terkait GLBB. Nah, apakah dia dimulainya video itu dari sekilas tampilan daripada David Beckham tadi menendang bola, secara kemudian ditambahkan ada sejenis grafik yang mengikuti bola tersebut, atau tayangan dia ketika menendang aja dulu. Dan di video yang kamu share itu di grup itu, saya lihat memang dia menendang bola ke gawang kemudian langsung gol. Itu misalnya durasinya katakanlah misalnya 1,5 detik gitu. Kemudian setelah itu dibarengi lagi dengan lambat, ya, gerakan lambat. Tadi kan langsung dulu. Kemudian durasi selanjutnya itu adalah gerakan lambat pelan-pelan, tapi diikuti dengan grafik misalnya atau garis lambat. Nah, maka ini dinyatakanlah dia bentuk parabola. Bentuk gerak parabola berarti sebuah gerakan yang lintasannya membentuk seperti parabola, itu dijelaskan di situ kan. Nah, kemudian di skrip berikutnya, di durasi berikut
maka akan muncul dia apa, misalnya itu adalah uraian daripada uraian 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 vektornya misalnya, ya, uraian ada terhadap sumbu x, sumbu y dan segala macamnya, ya. Kemudian ada muncul guru atau siapa model di antara kalian berlima yang ngomong menjelaskannya. Nah, adik-adik, apakah tadi sudah melihat video terkait dengan David Beckham menendang bola, dan juga sudah ada terlihat tadi lintasan yang dibentuk oleh bola itu adalah lintasan berbentuk parabola. Nah, sebelumnya sudah diperoleh, sudah juga dilihat ada tampilan video si David Jordan melemparkan bola basket ke sarangnya dan masuk, dan lintasannya juga berbentuk parabola. Nah, itu baru dijelaskan lagi. Nah, itu membuat konten, itulah namanya konten kreatif, ya. Konten kreatif membuat video itu sebenarnya mungkin sampai nanti penjelasan secara rumus-rumus, ya, sampai pembahasan soal, pengerjaan soal, dan sampai nanti dia latihan. Sehingga di situ komplitlah dia di dalam satu video itu, video pembelajaran itu, mulai dari pengenalan, mulai dari permasalahan, mulai dari ini sampai ke aplikasi, sehingga dia utuh, dia materi GLBB itu diketahui oleh siswa. Secara umum seharusnya seperti itu. Namun kalau dia sudah menonton video, ya, sudah menonton video, tapi dia masih kurang paham, ya, maka tetap dibuka ruang di dalam e-learning tadi. Kalau video kan nggak mungkin interaktif, ya. Kalau video nggak akan mungkin interaktif. Kalau video yang kamu upload kemarin, nggak mungkin ketika saya mau nonton saat itu juga saya pengen bertanya, kan nggak mungkin saya tanya kemana gitu. Kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu buat, misalnya kalian buat, sudah di-upload video ini. Setelah di-upload, dibuatlah di bawah lagi di e-learning-nya. Di e-learning-nya itu dinyatakan lagi di situ untuk membahas terkait materi GLBB ini dan membahas apa yang kurang paham, maka kita akan diskusi pada tanggal 6 bulan 7 ini jam sekian misalnya melalui platform Google Meet atau apa, pakai apa linknya di situ gitu. Nah, sehingga akan kumpul di situ, akan berkumpul. Nah, disitulah muncullah tadi lagi ada guru di situ. Salah satu di antara kalian akan mendampingi siapa-siapa aja yang berhasil itu. Nah, sehingga utuh, tuntas. Itu, ya. Jadi itu yang saya harapkan, yang ini yang bisa dilakukan. Jadi, nah di situ ada bagian-bagian kerja yang mengerjakan. Satu memang membuat website, kemudian menguasai pembuatan e-learning berbasis online, ya, membangun sistem. Biasanya itu platformnya itu menggunakan Moodle, ya, Moodle itu. Nah, Moodle mungkin cukup untuk hanya beberapa orang saja, hanya mungkin sampai 100 orang. Tapi kalau udah sampai banyak sekali kan, sampai jutaan kan, seperti apa itu namanya itu, ruang guru itu udah nggak pakai Moodle tuh. Nah, jadi itu yang harus kalian searching, dicari, ya, platform e-learning itu basis apa gitu. Tapi saya kira Moodle lebih mudah. Nah, Moodle itulah nanti yang diinstalkan ke website. Nah, kemudian ada yang mengerjakan membuat video pembelajaran, ya, membuat video pembelajaran. Ada yang mengerjakan membuat skrip daripada video itu supaya mudah. Apa tampilan pertama, berapa durasinya, kemudian yang tampil pertama seperti apa, kemudian siapa yang menjadi model guru yang ngomong, kan gitu kan. Nah, harus gitu. Coba misalnya si Yanu, siapa lagi tadi, si nggak tahu, saya lupa aku nama-nama kalian. Si A itu, oh nanti kamu membuat skrip dulu ya materi pembelajaran, tapi video pembelajaran itu durasinya maksimal buat 10 menit misalnya. Ya, itu udah termasuk sampai latihan soal, ya. Nah, kalau sampai lama pun terlalu banyak ngomong, ya bosan juga nonton videonya. Nah, diatur dia siapa yang mengerjakan itu di antara kalian 5. Gitu. Nah, kalau hanya video yang kalian gabung-gabung yang begitu, masih hanya
sampai tahap aja, masih sangat jauh. Kira-kira begitu, Bang Asy. Nah, kalau misalnya anggaran, ya dana, sebetulnya yang perlu kalian presentasikan. Misalnya si Van Houten ini, dia membuat website. Oke lah, sebelum membeli hostingnya, makanya saya bilang sebetulnya nggak terlalu penting dulu di dana untuk pengeluaran, kecuali pengeluaran untuk makan, minum atau apa paling gitu ya. Kalau itu ya tak harus makan. Tapi kalau untuk pengeluaran sampai belanja gitu, eh, tunjukkan dulu konten, tampilan webnya seperti apa kan bisa tanpa harus di online kan gitu ya. Tapi kelihatan dulu desain template daripada website itu udah seperti apa, misalnya itu. Nah, misalnya mengasih membuat apa tugasnya, membuat e-learningnya, ya seperti apa tampilan Moodle-nya. Nah, kemudian siapa lagi yang membuat konten videonya, yang membuat video, ya seperti apa yang sudah dibuatnya, skripnya itu seperti apa. Kemudian ada yang bertugas untuk membuat sejenis modulnya atau membuat skrip gitu ya. 5 menit, misalnya 1,5 detik pertama adalah menampilkan video tendangan Beckham, kemudian disusul dengan tampilan video si David Jordan melemparkan basket. Nah, kemudian menit kedua itu adalah tampilan replaynya atau diperlambatnya. Nah, tayangan lambat. Kemudian ini menjelaskan sejenis RPP lah ya, sejenis RPP, skenarionya, siapa yang membuat itu. Begitu dia Bang Asy. Di manalah dananya kalau itu. Nah, kalaupun seperti itu, kalaupun ada untuk kalaupun karena harus ada kebutuhan dana, nggak apa-apa. Nanti saya bantu dulu, ya, saya bantu karena kalian bilang tanggal 26, saya pinjamkan dulu dananya berapa yang kalian perlukan untuk saat ini, kira-kira. Tim program kata Wahyu dia butuh 2 Pak. Untuk apa itu? Katanya dia sih mau bikin postingannya, domainnya Pak. Untuk pendesain Apa? website-nya. Dan dia bilang Pak sama saya itu macam posting domainnya Pak, baru websitenya ini bisa diuji secara langsung dengan menggunakan desktop dan websitenya itu bisa juga digunakan di HP. Katanya Pak kalau versi gratis yang uji coba untuk website dan desktop dan HP tidak bisa dilakukan Pak. Jadi dia butuh gitu Pak. Tapi Pak kira-kira besok pagi Wahyu bisa nanti sampaikan ke grup chat WA Pak, berbapak lebih tahu lagi gitu intensnya tentang. Ya, tapi kan udah paham apa yang bisa paham kok yang Bapak sampaikan tadi, ya. Bisa Pak. Ya, kira-kira begitu. Gini aja. Jadi nggak apa-apa, nanti saya bantu ya. Kalau memang segitu, ya saya bantu itu, saya siapkan. Tapi itu yang perlu juga kalian isi itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa nggak sampai begitu? Jangan nanti dibeli hostingnya, tapi seperti apa tampilannya ada nggak? Sama dengan begini. Oke, kita mau beli misalnya tanah gitu ya, mau beli rumah. Tapi boleh nggak kita minta dulu gambar rumah seperti apa misalnya, gitu ya? Seperti kira-kira seperti apa bentuknya? Nah, atau ada contoh yang sudah ada nggak modelnya kira-kira seperti ini gitu? Nah, itu udah ditunjukkan lah nggak ke kalian secara grup? Untuk itu bisa Pak nanti saya tunjukkan sama Bapak. Bukan. Nanti. Udah pernah nggak kalian melihat itu gitu? Kalau dia Pak belum tunjukkan Pak. Tadi dia pas saya cek Pak katanya dari Desia dibuat dia Pak. Tapi saya minta coba dulu kirim hari ini datanya itu. Nah, tapi tiba-tiba ada kerjanya Pak. Katanya besok pagi baru bisa disampaikannya Pak. Full desainnya itu semua rancangannya atau sekasarnya Pak. Dibandingkan sama kita Pak. Ya, jangan hanya anggaran-anggaran yang di itu ya, tapi boleh kalau memang sudah mendesak, kalau sudah terkait di situ. Tapi
sama dengan begini, saya juga mau membuat kegiatan apa, misalnya mau memesan alat gitu ya, pesan alat. Tapi alatnya itu kira-kira gambarannya seperti apa gitu, ya. Nah, tampilannya seperti apa, modelnya apa, spesifikasinya apa, kira-kira begitulah, ya. Nah, apalagi dan kalian ingat anggaran yang kalian dapatkan itu berapa? 7 ya? 7 Pak. Hah? 7 juta Pak. Nah, itu nanti pembayarannya itu pasti pertama itu 70%. 70% itu berarti hanya sekitar 4,9. Nah, untuk sekarang Ya, Pak 90 Pak. 90% Pak. apa? 90% yang 90%. ya Pak dicairkan. Oke, 90%. Berarti sekitar 6. Apakah memang langsung itu nanti kalau 2 juta itu habis ke situ, ke yang lain membuat videonya, kemudian membuat modelnya itu seperti apa, itu udah kalian pikirkan nggak gitu? Artinya gini, yang seperti pembagian tadi itu yang Bapak bilang itu coba lagi kalian bahas lagi ya. Nanti ini bisa diputar lagi videonya, ya rekamannya ini bagian-bagian daripada yang Bapak sampaikan tadi itu bisa nggak itu dilakukan ya, atau seperti apa gitu. Jadi makanya di dalam benak Bapak itu saya belum utuh apa yang mau kalian kerjakan gitu. Gitu. Pasti tidak ada yang baru di dunia ini ya. Kalau misalnya artinya gini, adanya begini, kalian coba misalnya yang mau saya lakukan adalah seperti ini. Contoh pasti udah ada. Misalnya kalian tunjukkan salah satu contoh idenya itu mungkin ada yang pernah dibuat orang dalam video di YouTube pasti ada itu. Tapi Pak, memang ya, ini seperti inilah gambarannya, mirip-mirip seperti ini. Tapi yang nanti yang kami bedakan itu adalah di sininya. Nah, di video ini tampilan ini belum ada muncul dia terkait dengan interaktifnya. Nah, isi nanti kami itu belum ada sampai begitu gitu. Nah, pasti pasti saya Bapak tahu apapun yang kalian lakukan ini pasti sudah ada gambarannya yang dibuat orang, tapi apa lagi tambahannya gitu ya. Sama dengan seperti ini. Apa bedanya Kuiper itu Kuiper dengan ruang guru? Kuiper dengan ruang guru itu hampir sama ya. Lihatlah nanti videonya. Hampir sama. Bedanya itu mungkin ya kadang di tampilan di dalam guru menjelaskannya misalnya. Nah, kira-kira seperti inilah yang kami buat seperti Kuiper ini, tapi nanti ada begini. Nah, itu pun belum ada gitu. Masih hanya teori-teori seperti ini, ya. Segera kalian itu kan nanti bisa Bapak bantu nanti 2 juta itu hari ini atau besok. Halo? Halo? Ya. 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 Ya udah masuk di penutupan nanti saya masuk ya. Oke. Oke. Nah, izin Pak, nanti kami untuk rincian pendanaannya nanti kami kirimkan lagi sama Bapak gitu, diskusi apa kami sampaikan hasil diskusi kami itu Pak, biar Bapak juga bisa melihat secara bagaimana yang kurangnya atau yang hal yang mau ditambah Pak. Lalu Pak, lalu Pak ada yang kedua Pak, ini tentang kemitra Pak. Pas kami Pak dan bimbingan teknis itu dan juga dari pasmara internal Pak, minta dia Pak harus minimal gitu Pak ya 12 kali pertemuan gitu Pak ke mitranya. Dan juga Pak kita Pak setelah pendanaan kan ini Pak belum pernah langsung berinteraksi, setelah pendanaan belum pernah berinteraksi langsung dengan mitranya Pak. Kira-kira apakah bisa Pak kita nanti minta hari Jumat gitu Pak interaksi langsung dengan mitranya Pak dari Pak Komjum ini supaya mitranya siapa? Mitra ini SMA Pak, guru dan siswanya nanti Pak. Nah itu apa yang kita berikan ke mereka itu udah enggak gitu dulu. Oh, berarti semacam tunggu selesai karya dulu lah Pak ya baru bisa gitu. Bukan, enggak mesti harus selesai karya. Kira-kira gambarannya seperti apa
Jangan nanti saya saya mempermalukan diri sendiri saya. Eh, Baik, Pak. Paham nggak tadi Bang Aci? Apa yang mau saya tampilkan, yang mau kalian tampilkan di secara ke mitra? Paling tidak tampilan PowerPoint-nya itu desainnya itu seperti apa? Baik, Pak, untuk Ini itu. makanya tadi saya suruh kalian tadi menampilkan di sini. Coba tampilkan dulu apa yang mau kalian lakukan, yang mau dibuat secara dari awal sampai akhirnya, sampai nanti muncul dia di situ siswanya, sampai ke mitranya itu seperti apa yang mereka peroleh, itulah nanti kita kita presentasikan ke mereka. Baik, Pak, bisa, Pak. Macam semacam rundown ya, Pak ya. Kok random lagi? Apa alurnya gitu, Pak. Kok random lagi? Iya desainnya. Ya, ya, Pak. Jadi gini, coba coba buat PowerPoint ya. PowerPoint. Desain sistem aplikasi atau apa namanya ini ya. Ini apa yang desainnya seperti apa? Misalnya ada website nanti siswa, apa peran siswa, apa peran guru, apa peran ini. Nampak dia kelihatan dalam bentuk diagram ya. Coba nanti kamu cari lagi misalnya di Google bentuk diagram aplikasi implementasi ini ke siswa. Kamu buat di sharing-sharing di internet buatlah dulu seperti itu. Kemudian buatlah dalam bentuk PowerPoint sampai nanti siswa itu mendapatkan apa, guru itu akan mendapatkan seperti apa, sekolah itu akan jadi seperti apa. Sehingga bisa kita jelaskan ke mereka. Nanti seperti inilah yang akan kami lakukan. Nah, tapi ke saya juga, ke saya dulu tunjukkan biar bisa saya kritik. Ini karena ini solusi yang ditawarkan hanya apa nih solusi yang ditawarkan seperti ini gitu. Nah, makanya apa sebetulnya inti daripada yang mau kita berikan gitu ke mitra itu. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, makasih. Ya, bisa, Pak. Saya mengerti, Pak. Ya udah, nanti kita diskusi lagi. Kita buat diskusi lagi. Oke. Jadi gini, tidak mesti harus. Makanya ini komitmen dari kalian itu ini ya cemana lah ya. Kalau Bapak juga dari tadi ada menguji ada apa gitu, ini jalan lagi penutupan lagi sekarang ini. Nah, jadi harus standby juga gitu. Walaupun misalnya mereka tuh ada acara, harusnya tetap aja di dalam ini dan itu tadi. Tapi pada lari juga ini semuanya. Sampaikan nanti, Pak. Nah, Biar sampai mereka, Pak. Saya sampaikan, Pak. iya nanti ini rekaman ini bagi aja ke mereka. Baik, Pak. Ya. Siap, Pak. Nah, oke, nanti mau sore mau malam itu kan bisa lah kita lagi buat Zoom-nya. Oke, makasih ya. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas Ya, oke. sarannya, Pak. Ya, Terima ya. kasih, Pak. Oke, gitu aja dulu. Kita keluar aja dulu ya. Nanti saya tunggu atau kalau udah ada persiapannya nanti sore pun boleh, nanti malam pun boleh. Ya, baik, Pak. Ya, Baik. kalian jadi lebih bagus begini, ketika kalian buat Zoom, kalian nge-Zoom berlima, bilangkan ke Bapak, Pak, kami lagi nge-Zoom, kalau ada waktu silahkan boleh masuk. Gitu, itu lebih cepat bagus. Karena saya bilang jam sekian kita Zoom, ada yang begini, ada yang begini. Kok kalau nge-Zoom itu pakai handphone pun bisa. Ya? Ya, siap, Pak. Siap, Pak. Nah, oke ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas sarannya, Pak. Selamat siang, Pak.